Hai, Ta. Hari ini kita mau bikin podcast, mau menceritakan tentang apa sih, Mai, kita hari ini pembahasannya? Kita mau ngobrol tentang satu video kali ini ya, Ta, yang cukup viral lah di, kalangan pertemanan kita. Video ini tuh di-upload oleh seorang bapak-bapak gitu, nama channel-nya tuh kalau nggak salah Joseph Paul Zhang. Nah, si Pak Joseph ini, memaparkan dan menjelaskan pemahamannya dia, pengertian dan apa ya, keyakinannya dialah terkait Allah Tritunggal, yang kayaknya oke dan cukup perlu kita kritisi bersama ya, tak karena ada Dengar kali ya? ya, kita dengarkan dan kita kritisi bareng deh, karena ada beberapa hal yang apa ya, menarik nih buat kita bahas bareng-bareng. Nah, video tuh yang ini nih, tak lu pernah tonton atau pernah tahu gitu mungkin? Karena itu salah satu video, mengenai Trinitas, Mhm, terus, yang nonton juga udah 22.000, iya iya. artinya itu cukup banyak nih yang nonton, salah satunya adalah gue. Karena Oh. menarik juga nih buat kalangan kita anak-anak muda gini ngebahas soal Trinitas untuk memperdalam wawasan kita tentang Allah, iya nggak sih, Mai? Yes, betul. Nah, kalau dari yang udah lu tonton, mana nih, part mana yang, pengen lu gatel banget pengen ngebahas, Aku juga mengkritik? udah gatel banget sih ya untuk ngebahas ini, karena ini unik banget nih bapak-bapak, Iya pauzang ya. iya. Kalau gue sih mau nanggepin yang di menit 0,25 sampai 0,31. Trinitas di dalam Alkitab dan iman percaya Kristen bukan didasari dari paham Trinitas. Oke, Pak Joseph Paul Zong tuh ada statement yang dia tuh bilang kalau Trinitas itu nggak ada di dalam Alkitab. Kalau Wah, gue sih nggak setuju banget, Mai. kenapa Karena kenapa? karena ini unik ya, emang Trinitas itu nggak tercatat langsung di Alkitab, tetapi di Alkitab itu menunjukkan jejak-jejak Trinitas emang sungguh ada. Contohnya nih, Mai ya, Mhm, menurut gue ada, di Alkitab itu di Matius, dalam catatan gue di Matius 28 ayat 19 itu mengajarkan tentang, cara pembaptisan, yes. yang mana Eee, menyebutkan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan, dalam artinya tuh sebenarnya Alkitab itu secara langsung maupun tidak langsung, Alkitab tuh percaya akan Trinitas tersebut dan Alkitab tuh emang nggak secara gamblang, terang-terangan, ada ayat yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal, Allah adalah Tritunggal, Trinitas itu kayak emang nggak disebutin secara gamblang ya, cuman Alkitab itu punya banyak jejak lah yang menandakan, yang memberikan kita, pemahaman kalau Allah itu Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus gitu. Karena sering kesebut gitu, apalagi kalau di Perjanjian Baru tuh ya, Perjanjian Baru tuh banyak tuh, dia menyebutkan 3 peran itu yang, terus-terusan ada di berbagai ayat gitu ya, Kak. banget. Tapi sebentar, kita Mhm. mau dengerin lagi nih, pendapat seorang teman kita, Melly, Iya, betul menonton betul. juga menonton juga, video yang viral Saya ini. akan Kita memberi dengerin. tanggapan tentang video tidak ada Trinitas dalam Alkitab. Nah, untuk yang belum tahu apa sih itu Trinitas atau Tritunggal, saya akan menjelaskan secara singkat. Tritunggal merupakan doktrin yang mengakui satu Allah yang esa, namun hadir dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana ketiganya memiliki kedudukan, kekuasaan, dan kemuliaan yang sama. Trinitas memang tidak ada sih di dalam Alkitab, tetapi Trinitas sebenarnya diajarkan oleh Alkitab. Nah, kita dapat menemukan Allah Tritunggal dalam banyak ayat di Alkitab, baik secara terpisah maupun secara bersamaan. Salah satu contoh besar yang dapat kita bisa temukan berdasarkan ruang lingkup dalam perintah tentang pembaptisan pada Matius 28 ayat 19, yaitu, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, benar benar, setuju juga nih sama Tapi Melly, sekarang, sebenarnya kita mau denger dulu kali ya, Mai, ya, mhm eee mhm, tanggapan salah satu temen kita nih yang udah nonton juga pasti, iya karena ini viral banget kan, pasti temen-temen kita ini kan banget. parah. Nah, kita akan mendengar pendapat Koweli setelah nonton video tentang Allah Tritunggal ini dan yuk kita nonton dulu. Menanggapi video terlampir mengenai tidak ada Allah Trinitas, menurut saya Allah Tritunggal adalah tiga pribadi di dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Ketiganya memiliki hakikat yang sama, sehingga tidak ada yang lebih besar maupun yang lebih kecil. Ketiga pribadi dalam Tritunggal ini memiliki sifat-sifat ilahi, esensi, hakikat, natur, dan juga dasar yang sama. Sehingga semuanya berada di dalam satu kesatuan dan selalu bertindak secara bersama-sama. Meski terdiri dari tiga pribadi, namun Allah tetaplah satu, tidak ada Allah yang lain. Hal ini sudah dijelaskan dan juga sudah diterangkan di Alkitab lewat Injil Yesaya 45 ayat 5 yang berbunyi, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku." Lalu, selain itu di dalam Kitab Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Juga Tuhan Yesus menggunakan atau membahas mengenai ketiga pribadi ini dalam Alkitab. Dari ayat ini juga kita membuktikan bahwa Tuhan secara dengan jelas membicarakan ketiga pribadi ini, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata nama dalam ayat tersebut merupakan bentuk tunggal, sehingga jika dilihat secara keseluruhan, ayat ini memaparkan bahwa Allah adalah satu namun tiga dan tiga namun satu. Nah, benar-benar sepakat sih sama Koeli karena penjelasannya Koeli tentang Allah Tritunggal, Trinitas tuh udah berdasarkan apa yang dia emang pelajarin ya, Tak, dan berdasarkan ayat-ayat Alkitab juga. Sekarang Betul. kita balik lagi ke video Bapak Paul Zhang ya. Terus Iya, aku iya. juga ingat banget Mai, kalau dia itu nggak percaya Trinitas banget nih. Setelah Iya, aku iya, iya. nonton dia benar-benar nggak percaya Trinitas ya kan. Karena menurut dia Trinitas itu nggak ada. Mhm. Sebenarnya aku mau flashback lagi nih ya. Menurut pedoman aku, tiba-tiba aku pengen sharing aja. Boleh, Kalau boleh. sebenarnya Trinitas itu Allah Bapa dan Roh Kudus itu tuh merupakan satu Allah yang memiliki tiga pribadi. Seperti yang Mhm. jelasin Koweli. Maya sih setuju banget kan soal itu. Yes. Yang artinya Bapa itu memprakasai penciptaan dan penebusan, anak itu melakukan penebusan ciptaan, serta Roh Kudus itu melahirkan baru dan mengkuduskan dalam rangka mengaplikasikan penebusan kepada orang percaya. Jadi emang mereka itu Betul. satu Allah, namun ada dalam ketiga kepribadian yang tiga-tiganya tuh saling bekerja sama, ya nggak sih, Mai? Betul, betul. Betul banget. Makanya nih, kalau aku apa namanya, sempet nonton video chapel dan khotbahnya itu, ada istilah nih Tak di apa, teologis, inseparable operation. Yang tadi Eta bilang kan ada 3 peran yang saling melengkapi. Itu Mhm. jadi artinya si inseparable operation itu, di mana nggak akan mungkin ada apa, terjadi peperangan atau kayak pergumulan dari 3 peran itu, karena ya emang 3 peran itu tuh justru bekerja sama untuk memulihkan, menolong, menebus kita, menguduskan kita. Jadi kayak Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya itu adalah kesatuan gitu. Nggak ada yang lebih besar dan nggak ada yang lebih kecil Betul, tepatnya ya, betul. Mai. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah gitu. Betul, setuju banget. Jadi ya balik lagi nih ke video Itu. Bapak Paul Zhang. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Aku gatel banget nih kalau ngebahas di tunggal kayak menggebu-gebu gitu. Iya, iya. Aku nyatet di menit kalau aku nggak salah 4:28 sampai 4:50. Itu tuh beliau ada menekankan soal Trinitas itu menjerumuskan gereja dan menyesatkan gereja. Ya, heeh. Gereja itu tujuan utamanya bukan untuk menyesatkan, Mai, kecuali itu Yes, gereja setan ya. Kalau yes. gereja itu adalah tujuannya untuk mengembalikan domba-domba yang hilangnya Tuhan kan. Mhm, Kalau menyesatkan itu terlalu jauh. Masa gara-gara Trinitas itu menyesatkan? mhm. Menurut aku karena Trinitas umatnya, domba-dombanya Allah itu makin mengenal pribadinya Allah secara dalam. Dan benar tadi kata Eta, apa namanya, domba-dombanya hilang, maksudnya kayak umat-umatnya, kita juga nih yang termasuk, itu tuh justru bisa mengenal Allah dari 3 peran itu, yang mana, apa namanya, semuanya saling melengkapi gitu kan. Jadi sepakat sih sama Eta, ini sebagai penutup nih ya, di part 451 sampai 458 nih kalau aku catat. Itu dia Iya. ngebahas tentang, apa namanya, Yesus adalah Bapa kalau iya nggak salah. betul, Dan aduh, Allah itu satu ya, Mai? daripada salah coba kita tonton dulu di cuplikannya. Sedangkan pengakuannya sendiri di dalam Alkitab
Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Nah, itu tadi dia ngomong Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Trinitas. Nah, itu tuh juga Gerah ya, Ma, ya? gerah ya. Jadi sebenarnya dari keseluruhan video yang Papa Pauzang ini omongin, justru Trinitas itu kan sebenarnya tadi kan seperti yang udah kita sebut terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan. Nah, si Papa Pauzang ini sama sekali tuh nggak ngebahas tentang Roh Kudus itu sendiri yang menjadi bagian, yang menjadi peran dari Allah Tritunggal itu kan. Nah, Yesus nggak termasuk Tritunggal tuh sebenarnya ya yang nggak sepakat sih sama sekali nggak sepakat karena justru Trinitas itu emang bagian apa ya? Yesus tuh bagian dari apa namanya? Rencana Allah sebenarnya ya, Iya, Ma. dan kalau dalam apa ya, dalam penjelasannya gitu, itu kan kayak Allah itu menciptakan terus dan menebus dan memberikan penebusan gitu kan. Terus anak itu atau di sini sebenarnya diartikan sebagai Yesus gitu ya, di perjanjian baru kita mengenal bahwa anak itu adalah Yesus, yang mana dia melanjutkan karya penebusan Allah itu dengan menebus, dengan dia tuh berkorban gitu kan di kayu salib, dan kemudian ada Roh Kudus yang bagian juga dari Trinitas itu, dia menguduskan, memperbaharui gitu kan iman kita sebagai umatnya. Jadi ya tidak sepakat dengan pendapatnya Bapak Pauzang terkait Yesus bukan bagian dari Trinitas gitu. Ya sih, sepakat juga sama Mayasti karena ketiganya menurut aku Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu saling terikat. Satu Allah tapi ketiga kepribadian yang nggak bisa kita pisah satu-satu ya, Ma ya. Peran Jadi betul betul. iya, kalau kita ngomongin Allah berarti kita ngomongin Anak, kita juga ngomongin Roh Kudus karena ketiga-tiganya itu menjalankan misi Allah sendiri di dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Setuju nggak, Mai? Untuk kesimpulan kita hari ini. Pembahasannya agak ini ya, menggebu-gebu ini gara-gara kita ngebahas satu video gitu, tapi ya cukup membuat kita semakin apa ya, pengen ngulik, pengen nyari tahu, pengen mencari apa ya, jejak-jejak Allah Tritunggal dalam Alkitab itu sendiri. Makanya rajin-rajinlah kita ya tak membuka Alkitab dan mendengarkan firman Allah. Nah, untuk mengenal Allah, siapa Allah kita sebenarnya ya, Ma. Jadi nggak keliru kalau ketemu video-video kayak gitu lagi, nggak bingung, nggak jadi iman Yes. kita goyah gara-gara itu kan ya, Ma. Betul betul betul. Penting banget tuh. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu nih Tak perbincangan kita hari ini. Karena sudah terlalu panjang. Yes, betul. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Podcast ya, karena ini video podcast gitu ya, Tak. Podcast ya. Betul. Sampai ketemu lagi di pembahasan lainnya. Dadah. Dadah semuanya.